Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Mulyana dengan NIM 12-12-02-2484 dari kelas A Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai syarah dari hadis tentang haji badal dengan mata kuliah Hadis Ahkam 1, dosen pembimbing Mbak Ustadz Akmal Abdul Mulia. Baiklah, hadis pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri sa'an min tamri aw sa'an min sa'ir ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw untha minal muslimin, yang artinya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu saat Al-Fadl membonceng di belakang Rasulullah SAW, lalu datang seorang wanita dari suku Khasyam. Al-Fadl saling pandang dengan wanita tersebut, hingga Nabi SAW memalingkan wajah Al-Fadl ke arah lain. Wanita itu lantas bertanya, wahai Rasulullah, kewajiban dari Allah untuk berhaji bagi hamba-hambanya datang saat ayahku sudah tua renta dan tidak kuat lagi menempuh perjalanannya. Apa aku boleh menghajikannya? Beliau menjawab, boleh. Peristiwa ini terjadi ketika haji wada atau perpisahan. Hadis riwayat Bukhari, bab kewajiban haji dan keutamaannya. Penjelasannya yaitu, haji badal adalah menggantikan proses pelaksanaan ibadah haji orang lain yang memang wajib berhaji namun tidak dapat melakukannya, termasuk bagi orang yang sudah meninggal dunia. Hal ini didasarkan dari salah satu keterangan hadis dari seorang wanita dari suku Juhainah bertanya pada Rasulullah, yaitu Ara'aiti anha hujji na'am qala anha afa ahju matat hatta tahujju falam tahujju antazarat ummi inna bil waqa'i ahaqu fallahu kudu fadiyah akunti zainun ummiki ala kana law. Artinya, ibuku telah bernazar untuk haji tetapi ia meninggal dunia sebelum menunaikannya. Apakah aku boleh melakukan atas namanya? Nabi SAW menjawab, boleh, berhajilah menggantikannya. Bagaimana pendapatmu jika ibu memiliki utang? Bukankah kamu akan membayarnya? Bayarlah utang kepada Allah karena dia lebih berhak untuk dilunasi. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Padahal haji untuk orang yang sudah meninggal dunia karena yang bersangkutan sudah memiliki kewajiban melaksanakan haji karena najir atau telah berniat haji juga dilandasi dari hadis yang dikisahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki dari suku Khatsam mendatangi Rasulullah dan berkata, ayah saya sudah meninggal dunia dan ia mempunyai kewajiban haji. Apakah aku menghajikannya? Nabi menjawab, bagaimana pendapatmu apabila ayahmu meninggalkan utang? Apakah engkau wajib membayarnya? Orang itu menjawab, iya. Nabi berkata, berhajilah engkau untuk ayahmu itu. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Berdasarkan keterangan hadis di atas, badal haji boleh dilakukan sebagai wujud untuk melunasi hutang atau harta. Demikian pula dipahami bahwa seorang wanita boleh mewakilkan haji untuk seorang lelaki dan begitupun sebaliknya. Para ulama dari kalangan sahabat dan yang lain menyatakan bahwa menunaikan ibadah haji untuk orang yang sudah meninggal dunia diperbolehkan. Hal yang sama dikemukakan oleh At-Tauri, Ibnu Mubarak, Ahmad, Syafi'i, dan Ishaq yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam buku fikih Sunnah Jilid 3. Kewajiban untuk menggantikan ibadah haji tersebut dikenakan kepada ahli warisnya. Mengenai hal ini ditemukan perbedaan pendapat di kalangan imam besar mazhab. Salah satunya imam mazhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan badal haji bila dilakukan oleh dirinya sendiri. Bila ia melakukan haji, maka haji tersebut terhitung untuk dirinya sendiri. Ulama 4 mazhab sepakat bahwa melakukan haji atas nama orang yang masih hidup hukumnya boleh, kata Gus Arifin dalam bukunya Ensiklopedia Fikih Haji dan Umroh edisi revisi. Haji boleh dilakukan jika orang tersebut secara fisik tidak mampu melakukan ibadah haji karena sudah sangat tua, sakit yang tidak ada harapan sembuh,
lumpuh, dan sebagainya dengan berdasarkan hadis sahih. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, orang yang berkewajiban haji tetapi ia tidak memungkinkan menjalankannya hingga ia mati sebelum ia dapat mengerjakannya, maka gugurlah kewajibannya tersebut dari dirinya. Jika ia meninggal dunia sesudah memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji, maka gugurlah kewajiban itu dari dirinya. Oleh karena itu, ia wajib dihajikan oleh orang lain dengan biaya dan dari hartanya, baik dia mewasiatkan atau tidak, sebagaimana utang. Menurut Hanafi dan Maliki, kewajiban jadi gugur lantaran mati dan keluarganya tidak diwajibkan mengerjakannya, kecuali kalau diwasiatkan. Jika diwasiatkan, maka harus melaksanakan ibadah haji dengan menyuruh orang lain atau keluarganya dengan biaya dari sepertiga hartanya. Menurut Hanafi, orang yang sakit atau kondisi badannya tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji, namun mempunyai biaya untuk haji, maka ia wajib membayar orang lain untuk menghancurkannya. Apalagi bila sakitnya kemungkinan susah disembuhkan, ia wajib meninggalkan wasiat agar dihajikan. Mazhab Maliki tidak boleh menghajikan orang yang masih hidup. Mazhab Syafi'i boleh menghajikan orang lain dalam dua kondisi. Pertama, untuk mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau sakit sehingga tidak sanggup untuk bisa duduk di atas kendaraan. Kedua, orang yang telah meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji. Ahli warisnya wajib menghajikannya kalau masih ada harta yang ditinggalkannya. Para ulama Syafi'i dan Hanbali memandang bahwa kemampuan melaksanakan ibadah haji ada dua macam, yaitu kemampuan langsung seperti yang sehat dan yang mempunyai harta. Pertama, kemampuan tidak langsung, yaitu mereka yang fisiknya tidak mampu namun memiliki cukup harta untuk ibadah haji. Keduanya wajib melaksanakan ibadah haji. Yang kedua yaitu orang yang dihajikan adalah orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, baik karena sakit, gila, atau telah meninggal dunia. Bila ia sembuh dari sakit atau kembali waras, tidak digila lagi sebelum waktu haji, maka tidak boleh digantikan. Menurut Imam Muwafiq, ulama mazhab Hanbali, dan Ibnu Munzir, bahwa ijma para ulama mengatakan seseorang yang mampu melaksanakan sendiri ibadah haji fardu, maka ia tidak boleh minta digantikan orang lain dalam melaksanakannya. Jika seseorang belum melaksanakan ibadah haji fardu, maka ia tidak boleh mewakilkan kepada orang lain untuk ibadah haji tawattu, haji sunnah, dan haji tidak wajib, karena sudah pernah melaksanakannya sekali. Sebab ibadah haji dan tidak sah bila belum melaksanakan ibadah haji fardu. Bila seseorang telah wajib baginya menunaikan ibadah haji kemudian meninggal, sedangkan harta peninggalan si mayit tidak mencukupi untuk melunasi utang atau membayar ongkos badal haji, maka menurut mazhab Syafi'i harus diutamakan 3 hal. Pertama, membayar ongkos badal haji harus didahulukan, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan An-Nasai. Kedua, melunasi utang terlebih dahulu. Ketiga, keduanya dilunasi. Dan mazhab Hanbali berpendapat seperti dua pendapat terakhir mazhab Syafi'i di atas. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, hendaklah dianggarkan sepertiga dari harta peninggalan mayit. Itu pun bila ada wasiat dari si mayit supaya dihajikan atas namanya. Jika seseorang sudah melaksanakan ibadah haji kemudian ingin ibadah haji tawattunya diwakilkan kepada orang lain, maka menurut mazhab Hanafi dan sebagian ulama Hambali hukumnya boleh. Namun menurut mazhab Syafi'i dan sebagian ulama Hambali hukumnya tidak boleh. Sedangkan menurut mazhab Maliki, baik dalam keadaan mampu atau uzur atau lemah hukumnya tidak boleh. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys.